Selamat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan seri pelajaran kita atas doktrin Gereja Mesias Advent hari ke-7 tentang bab keempat mengusung tema yaitu anak Allah anak yang lebih kita kenal dengan Yesus. Bahasan akan dibawakan oleh pendeta dari Gereja Mesias Advent hari ke-7 Jemaat Bunga Didi, Pambalu dan Mangkutana, yaitu pendeta Daud Palundongan. Bagaimana pembahasannya? Silakan kita simak saja videonya. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera saudara-saudaraku. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada saat ini untuk mempelajari tentang kealahan. Dan kita akan berbicara pada saat ini tentang Allah anak. Tapi saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita minta tuntunan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sumawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami yakin bahwa ketika kami mempelajari firman-Mu, Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami, menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti sedikit demi sedikit kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berbicara tentang kealahan saudara-saudara, maka sebenarnya sebagai manusia berdosa tidak akan pernah mampu mempelajari kealahan itu. Tapi kita bersyukur karena ada gambaran dari kealahan yang kita pelajari lewat Alkitab yang menjadi dasar akan iman kekristenan. Dan berbicara tentang kealahan atau anak Allah atau Allah anak, maka perbincangan itu sebenarnya sudah diperbincangkan selama bertahun-tahun yang lalu. Bahkan perbincangan itu terus berlangsung terus sampai pada detik ini. Perbincangan tentang Allah, secara khusus pada saat ini perbincangan tentang Allah anak, atau yang kita kenal nama umumnya Yesus, masih diperbincangkan sampai sekarang ini. Dan perdebatan itu terus berlangsung selama berabad-abad, yang sebenarnya menambah misteri di dalam kehidupan kita tentang siapakah Allah anak itu. Lalu kemudian ketika Yesus atau Allah anak itu datang ke dunia ini, dia memberikan pertanyaan yang kritis tentang kata orang. Dia katakan, kata orang, siapakah aku atau siapakah anak Allah, siapakah anak manusia itu? Lalu kemudian di dalam Matius pasal 16 banyak pendapat atau beragam pendapat tentang Yesus. Ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yeremia, ada juga yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan kitab Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah anak. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 adalah merupakan jawaban Petrus untuk pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Petrus menjawab di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 16, dikatakan di sana bahwa, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus memberikan jawaban yang tepat, dan jawaban ini merupakan jawaban yang tepat yang mana menuai pujian dari Yesus sendiri, bahwa yang sebenarnya yang menyatakan kepada Petrus tentang jawaban itu adalah
Allah Bapa lah yang menyatakan kepadanya, dan itu merupakan jawaban dari Allah Bapa melalui Petrus. Mesias yang dijelaskan tadi, Mesias juga memberikan kesaksian tentang dirinya. Ketika pertanyaan itu diberikan di bawah sumpah, saudara-saudara, di bawah sumpah oleh imam besar, bahwa siapakah engkau, benarkah engkau Mesias anak Allah? Lalu kemudian Yesus menjawab, Allah anak itu menjawab di dalam Matius 26 ayat 63 dan 64 bahwa engkau sendiri yang menyatakan. Dan ketika berada di hadapan Pilatus, pertanyaan yang sama diberikan kepadanya, kepada Yesus, bahwa benarkah engkau anak Allah? Jawaban yang sama diberikan oleh Yesus, bahwa engkau sendirilah yang menyatakan. Saudara-saudara, Yesus adalah Al-Anak atau benar-benar adalah Allah. Salah satu nama yang diberikan kepada Yesus yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, atau Allah menyertai kita, membayangkan sikapnya sebagai manusia ilahi serta menggambarkan ciri-ciri Allah dan manusia. Di dalam Matius 1 ayat 23, nama umum, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa nama umum yang diberikan kepada Allah anak ini adalah Yesus, yang sebenarnya dipusatkan kepada misi keselamatan yang diembannya sendiri. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosa-dosa mereka. Di dalam kehidupan dari anak Allah ini, atau Allah anak ini, atau Yesus, ada dua sifat yang dimiliki. Dan ini merupakan hal yang unik, saudara-saudara, karena memiliki dua sifat, yaitu sifat yang pertama, sifat keilahian, dan sifat yang kedua adalah sifat kemanusiaan. Dan kita akan mempelajari dari sifat keilahiannya itu. Kita akan melihat benarkah dia memiliki sifat keilahian. Yang pertama, dia maha kuasa. Yesus maha kuasa. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu kemudian keilahian Yesus pun dikatakan bahwa dia itu maha tahu. Kita boleh baca di dalam Kolose, kita boleh baca dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat, segala harta hikmat dan pengetahuan, maha tahu. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa dia maha adil, dia kudus, dia maha kasih, abadi, pencipta. Lalu kemudian dia setara dengan Allah Bapa. Dia setara dengan Allah Bapa. Kita boleh lihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, seperti yang telah kita bacakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 ini. Kuasa keilahian dan hak istimewa dari Yesus, karya Allah
dinyatakan sebagai karya Yesus. Ia dinyatakan juga sebagai pencipta. Yesus dinyatakan sebagai pencipta, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan kita juga boleh baca saudara-saudara di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Lalu kemudian kuasa keilahiannya, Dia adalah penyokong atau penegak segala sesuatu di dalam Dia. Segala sesuatu di dalam Dia. Dia dapat membangkitkan orang mati. Kita melihat keilahian dari Yesus. Dia dapat membangkitkan orang mati dengan suaranya. Kita boleh baca di dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 28 dan 29. Dikatakan di sana, jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lalu kemudian kuasa keilahian dari Yesus atau Allah Anak ini, Dia dapat mengampuni dosa. Mari kita lihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi inilah yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah, atau Dia memiliki kuasa keilahian. Nama-nama ilahi dari anak Allah ini. Dia, saya katakan tadi juga, namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Setan juga menyebutnya sebagai anak Allah. Bahkan setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, gelar Yahweh juga dikenakan kepada Yesus, dan keilahiannya diakui. Keilahian atau keallahan dari Yesus diakui. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama dan ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita juga boleh lihat di dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakuinya. Tadi Yohanes mengakui atau melukiskan Yesus sebagai anak Allah. Sekarang juga Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Allah atau Allah anak. Sedangkan Rasul Paulus menunjuk Dia sebagai seorang atau Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Di dalam Roma 9, di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur
yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan juga Ibrani mengakui kealahannya. Ibrani menyebut bahwa dia adalah Tuhan dan Allah pencipta, yang kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan 10. Kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi dari Allah Anak. Yesus menyatakan bahwa dirinya setara dengan Tuhan Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu kemudian dia adalah Allah disembah, yang harus disembah sebagai Allah. Manusia menyembah dia. Di dalam Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Lalu kemudian dia sebagai Allah yang harus disembah. Semua malaikat harus menyembah dia. Di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita telah mempelajari keilahian dari Yesus, dan sekarang kita akan mempelajari sifat yang kedua, yaitu kemanusiaan dari Yesus, kemanusiaan dari Allah Anak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan, saudara-saudara, bahwa Yesus juru selamat yang diurapi akan datang melalui garis keturunan Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 18. Dalam perkembangannya sebagai manusia, Allah Anak atau anak Allah juga berkembang sebagai manusia. Dia ada masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, dewasa, dan bahkan dia mengalami kematian. Dan dia juga sebagai manusia tunduk kepada hukum, seperti dalam Lukas pasalnya yang kedua. Dan dia disebut manusia. Dia juga disebut manusia. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Lalu kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 juga dijelaskan di sana, saudara-saudara. Lalu kemanusiaan Allah, kemanusiaan Yesus juga menjadi manusia dalam darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Gelar kemesiasan
anak Daud secara luas ditujukan kepadanya. Matius 21 ayat 9. Lalu kemudian ia serupa dengan daging dan dikuasai oleh dosa. Ia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan. Ia telah dijadikan serupa dengan daging dan dikuasai oleh dosa, atau daging yang dikuasai oleh dosa, atau dengan sifat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita boleh baca dalam Roma 8 ayat 3. Yesus Allah anak dicobai seperti kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ayat 15, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus juga dicobai, tapi dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Dia menderita oleh karena pencobaan. Kristus menderita sementara mendapat serangan pencobaan. Dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia menjadi keselamatan dengan penderitaan. Dalam Ibrani 2 ayat 10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Lalu kemudian, mengapa Kristus mengenakan sifat manusia? Mengapa Allah anak ini yang telah menjelma menjadi manusia mengenakan sifat manusia itu? Untuk menjadi imam besar bagi umat manusia. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang yang paling hina sekalipun. Lalu berikut, menyerahkan hidupnya karena dosa-dosa saya dan saudara. Lalu kemudian untuk menjadi teladan kita semua. Dalam diri anak Allah ada penggabungan dua sifat. Untuk apa itu? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua, menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan. Yang ketiga, agar dapat hidup menang. Tugas dari Yesus sebagai Al-Anak. Yang pertama sebagai nabi, yang kedua sebagai imam, yang ketiga sebagai raja dalam kerajaan kemuliaan dan kerajaan anugerah. Bagi orang-orang Kristen, Kristus adalah segalanya bagi kehidupan kita. Kristus yang sudah ada sejak kekekalan dan berinkarnasi lewat kehadirannya yang unik, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya, dan kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam pelayanan Kristus, Yesus memulaikan tugasnya ketika sudah genap waktunya. Dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu kemudian membawa kabar baik bagi orang yang miskin, membawa kabar baik bagi semua orang, kebebasan bagi yang tertawan, datang mencelikkan mata orang buta, dan datang menyatakan tentang Allah. Lalu kemudian dia juga datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memberikan contoh kepada saya dan saudara, lebih baik kita melayani dibanding kita dilayani. Lalu kemudian datang mengembalikan hubungan manusia dengan Allah, dan mati bangkit kembali, dan dia akan datang kembali dalam kehidupan, membawa kehidupan yang kekal untuk saya dan saudara. Alkitab juga menubuatkan bagaimana kebangkitannya, bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati,
dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu kita bisa lihat dalam Kisah 2 ayat 31 dan juga Mazmur 16 ayat 10. Setelah kebangkitannya, ia mengumumkan, "Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kuasa maut dan kerajaan maut." Itu kita bisa lihat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Dari pemaparan di atas, saya akan menarik satu kesimpulan sebagai berikut. Anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus, dan melalui dialah segala sesuatu telah dijadikan. Sifat-sifat Allah telah dia nyatakan ketika berada dalam dunia ini. Keselamatan manusia telah digenapkan, dan dunia akan dihakimi, dan telah dihakimi. Dialah Allah yang sejati untuk selama-lamanya, saudara. Tetapi dia juga adalah manusia yang sejati, yakni melalui Yesus Kristus yang dikandung oleh karena Roh Kudus dan dilahirkan dari anak darah Maria. Ia hidup dan mengalami pencobaan, mengalami penderitaan sama seperti saya dan saudara. Akan tetapi yang membedakan saya dan saudara ialah dia melakukan dengan sempurna kebenaran-kebenaran dan kasih Allah di dalam kehidupannya. Melalui mujizat-mujizat yang telah dia perbuat, dia menyatakan kuasa Allah dan telah terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan. Ia menderita dan mati dengan sukarela di kayu salib oleh karena dosa-dosa saya dan saudara. Dan dia menggantikan tempat saya dan saudara. Kemudian dia dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga untuk melayani kepentingan saya dan saudara di Ka'bah surgawi. Ia akan datang kembali dan membawa kemuliaan untuk melepaskan umatnya untuk kali yang terakhir, serta memulihkan keadaan, memulihkan segala sesuatu, terlebih memulihkan keadaan kita manusia, dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga dan di Yerusalem baru. Demikianlah pembahasan tentang Allah Anak. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan terus mengikuti pembahasan selanjutnya melalui YouTube ini, dan saudara akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami telah mempelajari firman Tuhan tentang keallahan, secara khusus Allah Anak. Berkati kami Tuhan, agar firman yang telah kami dengarkan pada saat ini kami boleh mengerti dan kami boleh tahu bagaimana keallahan itu, dan secara khusus kami boleh bawa untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Kami boleh selalu setia sampai hari Maranatha. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, itulah tadi pembahasan kita yang sudah dibawakan oleh pendeta dari Gereja Masjid Hari ke-7 Jemaat Bambalu Bunga Didi dan Mangkutana, Pendeta Daud Palondongan, yang membahas tentang Allah Anak yang lebih kita kenal dengan Yesus. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah Allah Anak adalah Allah yang sama dengan Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus, di mana Allah Anak memiliki misi untuk menyelamatkan atau mewujudkan karya penyelamatan bagi manusia dari dosa. Kalau Allah Bapa
membuat perjanjian kepada manusia agar bisa diselamatkan, maka Allah Anak datang untuk mewujudkan misi tersebut. Karena kita tahu bahwa tanpa kehadiran Allah Anak atau Yesus, maka manusia tidak dapat diselamatkan. Satu-satunya jalan hanya ada, yaitu melalui Yesus. Kita bisa dikembalikan kepada Eden atau surga hanya melalui Yesus saja. Bila Anda memiliki pertanyaan atas bahasan ini, silakan tulis di kolom komentar, dan ataupun Anda juga memiliki saran terhadap channel kami, Anda boleh menulis saran-saran tersebut di kolom komentar. Dan bila Anda menyukai video ini, silakan like, dan jangan lupa untuk membagikan kepada orang lain, sehingga bukan hanya Anda saja yang diselamatkan, atau bukan hanya Anda saja yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi ada banyak orang yang dapat mengerti dan diselamatkan. Akhir kata, kami mohon kepada penonton dari channel ini untuk jangan lupa untuk subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengupload video terbaru tentang kebenaran firman Tuhan ataupun tentang kehidupan umat-umat Tuhan, maka Anda menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan itu, dan Anda orang pertama yang menyaksikan video tersebut. Akhir kata, saya Habel Patawang mengucapkan terima kasih untuk kesempatan Anda menonton video kami, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.